pagi Bu Indah. Pagi Bu Ida. Ya, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk saya dalam kita mau sharing Bu Indah tentang pengalaman Bu Indah sebagai pemimpin di sekolah PKIDA Islam ya. Untuk selama ini bagaimana Bu Indah dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau rujukan moral Bu Indah? Baik Bu Ida, untuk selama ini saya dalam pengambilan keputusan dan cara mengidentifikasinya apakah keputusan itu mengandung dilema etika ataupun nilai rujukan moral. Tentunya dalam dilema etika itu adalah keputusan yang semuanya benar, gitu, benar versus benar. Kemudian untuk keputusan yang rujukan moral itu adalah keputusan yang benar dan salah. Tentunya kita mengambil yang benar, gitu Bu Ida. Ya, berarti Bu Indah mengambil keputusan yang benar ya. Terus untuk bagaimana Bu Indah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu terutama untuk kasus-kasus pada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tentunya dalam mengambil keputusan yang itu memang benar dan benar, kita akan mengidentifikasi seberapa banyak kebenaran itu. Maksudnya seberapa banyak keputusan itu yang paling banyak kebenarannya dan membawa kebaikan untuk semuanya. Terus untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Indah lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah pengambilan keputusan itu tergantung dengan kasus yang dihadapi Bu Ika. Jika kasus itu memang harus segera diselesaikan, tentu langkahnya akan lebih cepat harus diselesaikan. Tapi jika kasus itu masih bisa diselesaikan, ditunda begitu, biasanya kita berkoordinasi dan mengambil keputusan secara mufakat gitu. Secara mufakat gitu. Terus untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bu Indah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Ya, tentunya dengan berkoordinasi dengan stakeholder saya ya Bu Ika, baik dengan wali murid, dengan guru atau dengan murid. Tapi jika keputusan itu memang harus memerlukan masukan dari atasan yaitu yayasan, saya berkoordinasi dengan yayasan juga. Ternyata Masya Allah banyak yang dilibatkan ya Bu Indah. Terus untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bu Indah yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Tentu ada tantangan dalam pengambilan keputusan ya Bu Ika. Tentunya pasti ada pro dan kontra dalam setiap keputusan yang diambil, karena tidak mungkin dari banyak kepala, misalkan wali murid itu kita ada 53 kepala, itu pasti ada 53 pemikiran. Jadi memang kita ambil keputusan yang benar-benar bisa dilaksanakan bersama, bisa membawa kemanfaatan bersama, gitu Bu Ika. Terus untuk itu Bu Indah, untuk apakah Bu Indah memiliki jadwal tertentu atau langsung diselesaikan di tempat tentang kasus-kasus tersebut Bu Indah? Ya. Terus bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bu Indah jalankan? Kembali ke tadi ya Bu Ika, jadi untuk prosedur langkah-langkah itu tergantung kasus yang dihadapi. Jika kasus itu memang harus segera diselesaikan, itu ya kita harus segera menyelesaikan. Jika bisa saya selesaikan sendiri, saya selesaikan sendiri. Tapi jika kasus itu harus melibatkan wali murid atau melibatkan guru atau bahkan yayasan, kita biasanya ada koordinasi juga. Gitu. Ya intinya untuk berkoordinasi dengan semua stakeholder ya. Terus untuk itu apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Indah dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, tentunya dalam pengambilan keputusan saya tidak bisa sendiri ya. Ada faktor-faktor yang bisa mempermudah saya dalam pengambilan keputusan.
keputusan. Misal keputusan itu harus diselesaikan dengan guru, pasti guru adalah faktor utama untuk mempermudah pengambilan keputusan. Atau begitu juga dengan wali murid. Jika keputusan itu sudah diselesaikan dengan wali murid dan guru tapi belum menemukan suatu keputusan yang pas, saya akan meminta pertimbangan dari pimpinannya, karena kita di bawah naungan yayasan, jadi minta pertimbangan dari ketua yayasan. Banyak sekali rujukan guru, wali murid sama yayasan gitu. Ya, terus untuk dari semua hal yang telah disampaikan Bu Indah tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman selama ini Bu Indah dalam pengambilan keputusan? Ya, jadi pengalaman yang bisa dipetik selama saya menjadi kepala TKIT Alista ini sudah hampir 11 tahun ya Bu Ika. Hampir 11 tahun saya menjadi pimpinan di sini. Tentunya dalam pengambilan keputusan harus keputusan yang diambil secara bersama-sama dan membawa kebermanfaatan, membawa keadilan untuk sesama, untuk semuanya maksudnya ya. Jadi bisa keputusan itu bisa dilaksanakan semua warga di lembaga ini dengan sukarela, dengan ikhlas, dan mereka memiliki rasa handarbeni begitu, rasa memiliki bahwa lembaga ini adalah milik kita bersama gitu. Ini semua dapat dijalankan semua stakeholder yang ada, terus untuk berkeadilan gitu, semua dapat menjalankan dengan ikhlas ya. Iya. Ya, terima kasih Bu Indah sudah sharing-sharing atau pemikiran pada hari ini tentang pengalaman selama ini sama Bu Indah. Saya ucapkan terima kasih yang telah meluangkan waktunya. Jadi ya, sama-sama Bu Ika, semoga sukses selalu dalam menyelesaikan pendidikan CGP Angkatan 7 ini dan nanti bisa lulus menjadi guru penggerak yang bisa menjadi transformasi perubahan khususnya di lembaga kita dan nanti di lembaga wilayah Mendosari begitu Bu Ika ya. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tini. Selamat pagi Bu Ika. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Saya mendapat tugas ini ya dari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pelajaran hidup ini. Ini yang selama ini bagaimana Bu Tini yang dapat mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang merupakan dilematika atau rujukan moral. Untuk mengidentifikasi itu dilema etika itu ada dua keputusan yang sama-sama benar. Tapi untuk yang rujukan moral itu nilai-nilai yang ada salah dan ada benarnya. Nah, terus ini ya, bagaimana Bu Tini dalam menjalankan pengambilan keputusan di lembaga Bu Tini, terutama untuk kasus-kasus yang ada di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu biasanya kita itu dulu untuk mengidentifikasi masalah dulu ya. Jadi itu nanti masalah itu mana yang benar-benar itu bisa diambil yang untuk kebajikan semua. Jadi semua yang terkait itu kan ada nanti adalah masalah yang mungkin ada sisi positifnya, ada yang sisi negatifnya. Jadi kita nanti dari dua masalah itu kita ambil yang benar-benar positifnya untuk lembaga. Terus untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Tini lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Untuk yang pertama itu kita identifikasi masalah dulu, kemudian kita cari pihak-pihak yang terkait, pihak-pihak yang terkait misalnya itu masalah itu kan bukan dari itu sendiri ya, mungkin dari ada komite, ada dari wali murid, ada dari pihak dari guru juga, mungkin ada dari lingkungan yang terkait juga. Kemudian dari masalah itu kita kumpulkan fakta-fakta yang mungkin berkaitan dengan masalah itu juga. Kemudian kita mengidentifikasi, terus
mengorganisasi apa itu pihak-pihak yang terkait dan niku perkumpulan fakta-fakta, kita baru mengambil keputusan mana yang baik untuk lembaga. Berarti mengambil keputusan yang terbaik ya. Terus untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bu ini anggap paling efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Untuk hal yang efektif ya, mungkin kita untuk itu kita koordinasi dengan tim, ada komite dan guru, terus nanti mungkin dari koordinasi itu kita bekerjasama untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Ya, Masya Allah, banyak yang dilibatkan dalam ya dari ini dalam pengambilan keputusan ya. Ya. Terus untuk hal-hal apa saja yang selama ini tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Mungkin tantangan dari dilema etika itu kan kadang kita ada dua kebijakan yang benar gitu. Jadi nanti mungkin dari individu nanti kita apa itu kawannya dari kemasyarakatan atau gimana. Jadi nanti untuk hambatan-hambatannya kita kita bareng-bareng untuk mengoptimalkan dari hambatan itu untuk menghasilkan yang terbaik juga. Terus apakah Bu Tini memiliki sebuah jadwal tertentu atau langsung diselesaikan di tempat saat dalam menyelesaikan pengambilan keputusan tersebut? Kemungkinan kalau untuk masalah yang harus diputuskan saat itu kita putuskan saat itu juga, tapi mungkin untuk masalah yang mungkin perlu dibahas itu kita mungkin bisa koordinasi dengan teman-teman yang lain untuk mengambil keputusan itu bersama gitu. Iya. Terus adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini untuk mempermudah dalam membantu Bu Tini dalam pengambilan keputusan tersebut? Kalau untuk faktornya faktor itu seseorang itu ya tim itu juga, tim dari komite atau mungkin dari guru, dari wali murid yang pihak yang terkait dengan lembaga itu. Masya Allah, banyak yang dilibatkan di Bu Tini. Terus untuk dari semua hal tersebut apa yang telah disampaikan Bu Tini tadi ya, untuk pembelajaran apa yang dapat dipetik atau pengalaman dari Bu Tini dalam pengambilan keputusan tersebut? Pengalaman yang diberikan pengalaman. Kalau untuk keputusan kan pertama itu kan harus mengarah ke SOP dulu ya. Jadi sesuatu harus sesuai dengan peraturan yang ada di lembaga itu. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan tim untuk memutuskan apakah itu keputusan yang memihak salah satu ataupun untuk bersamaan kita. Kemudian kerjasama tim yang baik untuk menghasilkan keputusan yang benar-benar relevan dan menghasilkan hasil yang baik juga untuk kita semua. Banyak yang dilibatkan dalam mengambil keputusan tersebut nih. Ya, terima kasih atas pembicaraan atau sharing-sharingnya pada pagi ini Bu Tini ya. Berbagi pengalaman tentang Bu Tini dalam menjalani sebagai pemimpin, semoga sukses dan kedepannya tambah sukses lagi lembaganya ngikutin. Amin. Terima kasih juga. Terima kasih waktunya ngikutin Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.